Berani mendirikan BUMDes, berani membina. Itu yang diharapkan kami di BUMDes. Peran pemerintah itu kan. Dan hal ini difasilitasi oleh PMD sangat luar biasa pembinaannya. Karena nggak mungkin BUMDes itu dilepaskan ke medan perang tanpa dilengkapi dengan senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Desa, jumpa lagi bersama saya Dian di podcast Ngobras, ngobrol bersama tentang desa. Hari ini saya berada di Kabupaten Gresik, tepatnya di kantor BUMDesa Podojoyo, Desa Sukorojo, Kecamatan Sidayu. Tujuan kami ke sini karena kami sangat tertarik dengan program unggulan Gubernur Jawa Timur, salah satunya yaitu Badan Usaha Milik Desa atau yang kita kenal sebagai BUMDes. Kita tahu di Jawa Timur sendiri ada lebih dari 4.600 desa mandiri. Dan salah satu faktor pendukungnya yaitu dengan adanya BUMDes. Itu kita akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang BUMDes karena telah hadir bersama saya pada hari ini Bapak Siswoyo Hadi Prastio SPI selaku Ketua Forum BUMDes Wilayah Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Tio. Selamat pagi Mbak Dian, alhamdulillah luar biasa. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Pak, kita mau bertanya-tanya nih Pak soal BUMDes. Nah, sebagai Ketua Forum BUMDes Provinsi Jawa Timur nih Pak, tugas Pak Tio ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, Mbak Dian, alhamdulillah luar biasa. Forum BUMDes Provinsi Jawa Timur itu didirikan tahun 2020, difasilitasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Anggota Forum BUMDes Provinsi Jawa Timur adalah forum-forum kabupaten yang ada di Jawa Timur. Forum kami ber-SK gubernur, otomatis anggota di forum kabupaten adalah yang ber-SK-kan bupati. Tugas kami apa? Tugas kami sangat luar biasa Mbak. Alhamdulillah kami adalah rumah besar BUMDes. 6.800 BUMDes yang ada di Jawa Timur, kami adalah rumah besarnya. Kami adalah tempat curhat kawan-kawan BUMDes. Kami adalah pusat informasi, penerus informasi. Sekaligus kami adalah rumah besar untuk membangun jejaring BUMDes yang ada di Jawa Timur. Jadi kami hanya melanjutkan informasi yang ada di Jawa Timur, melanjutkan informasi yang ada di desa untuk nyampe ke provinsi sekaligus membangun jejaring BUMDesa yang ada di Jawa Timur itu Mbak. Sebagai fasilitas antar BUMDes di Jawa Timur ya Pak ya. Nah, kita tahu Pak di Jawa Timur sendiri kan ada lebih dari 6.000 BUMDes. Kondisinya itu seperti apa Pak sekarang? Alhamdulillah, BUMDes yang ada di Jawa Timur sangat berkembang luar biasa Mbak. Luar biasa kalau kita melihat BUMDesa yang ada di Jawa Timur. Ada 6.800 sekian itu BUMDes yang ada di Jawa Timur. Hanya 1.300 yang belum berbadan hukum. Artinya mayoritas sudah berbadan hukum. Ketika berbadan hukum itu tentu bukan BUMDes yang hanya papan nama. Di data Desa Center milik DPMD ada sekitar 2.400 BUMDesa yang sudah maju. 2.900 BUMDesa berkembang. Artinya luar biasa. Itu ketika BUMDes sudah berbadan hukum, tidak bisa dikatakan lagi BUMDes hanya papan nama, tapi aktif dan bergerak. Di antara BUMDes yang sudah mandiri dan maju ini kan pasti ada BUMDes yang masih berkembang tadi ya Pak. Kira-kira apa Pak tantangannya? Apa kesulitannya? Tantangan BUMDesa itu kita kalau melihat tantangan itu kita harus melihat sejarah Mbak ya. Sejarah berdirinya BUMDesa berawal dari Undang-Undang Desa tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 itu kan. Bagaimana desa diwajibkan mendirikan BUMDes. Rata-rata di awal mereka direktur BUMDes adalah tokoh-tokoh politik yang ada di desa.
Berkembangnya zaman, turunlah PP 11 tahun 2021 yang BUMDes itu harus bersifat profesional. Walaupun pemilihannya kemarin adalah tokoh-tokoh yang berdasarkan musyawarah desa, tapi belum begitu profesional. Ternyata PP 11 mewajibkan profesional pengurusan BUMDes. Inilah tantangan bagi kami, bagaimana merubah manajemen yang semi tradisional menjadi manajemen yang sangat profesional dan transparan. Itu tantangan tersendiri dimulai dari tahun 2021 ketika PP 11 dimunculkan. Jadi adanya perubahan PP yang mengharuskan sekarang pengurus BUMDes harus profesional begitu ya Pak? Iya, asik Mbak, PP 11 itu asik. Profesional yang bersifat gotong royong, ya itu kan. Badan usaha profit oriented sekaligus sosial. Nah itu menarik itu BUMDes itu, luar biasa. Untuk kepengurusan BUMDes sendiri itu yang memilih siapa Pak? Direktur BUMDes. Ya, direktur Pengurus BUMDes-nya. operasional BUMDes dipilih berdasarkan musyawarah desa. Jadi desa mengadakan musyawarah desa yang dihadiri tokoh-tokoh masyarakat, perangkat, BPD, kepala desa, akhirnya terpilihlah direktur BUMDes. Kalau mekanisme pemilihan direktur BUMDes adalah musyawarah desa, Pak. Jadi dipilih melalui musyawarah desa ya Pak, direktur BUMDes. Kemudian yang menentukan jenis usahanya itu siapa? Penentuan ini asiknya badan usaha milik desa dengan badan usaha perusahaan ya, perusahaan swasta itu sama-sama dikelola oleh profesional. Semua pemilihan unit usaha adalah direktur, tapi ada persetujuan melalui musyawarah desa. Ini kan asik. Jadi kan profesional harus bersifat gotong royong dan sosial, diputuskan melalui musyawarah mufakat. Jadi sikap gotong royong, sikap tepo sendiri di desa itu jangan dihilangkan. Itu adalah ciri utama BUMDes. Boleh direktur menentukan unit usaha, tapi harus melalui musyawarah desa. Tetap melalui kesepakatan masyarakat desa ya Pak. Musyawarah desa. Kalau sebagai ketua forum BUMDes Jawa Timur nih, Pak Tio ini kan sering ke desa-desa, ke daerah, tentunya banyak yang curhat nih Pak ke Bapak. Banyak juga keluhan-keluhan yang disampaikan Pak. Apa sih Pak keluhannya? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Iya, keluhan-keluhan itu sangat menarik Pak. Ada beberapa BUMDes yang masih dalam tataran bagaimana legalitas badan kita bagus, legalitas usaha kita bagus. Tentu mereka permasalahan di SDM. Pak, bagaimana mengurus NIB? Ini wajib sekarang. Dengan nomor induk berusaha yang sangat luar biasa. Kemarin adalah bisa melalui SS, ada mana duluan telur atau ayam berdiri gitu kan, karena mendirikan badan usaha wajib NPWP wajib badan usaha gitu kan. Awal-awal PP itu seperti itu. BUMDes masih tersulit. Sekarang sudah terlalu di masa-masa itu. Pengurusan NIB sudah bisa melalui PSS langsung gitu kan. Itu permasalahan. Ada juga permasalahan tentang jaringan. Ini yang sangat luar biasa, Mbak. Kawan-kawan BUMDes ini punya usaha, punya hak mengelola potensi. Rata-rata jejaring mereka belum tegak. Mereka punya usaha, mereka punya produk, jejaring belum tegak. Ini nih yang curhatan yang paling sering kami alami. Jejaring itu. Link ya Pak ya. Betul, link jaringan sangat luar biasa itu. Tapi apakah dengan adanya BUMDes, forum BUMDes ini tidak tersolusikan Pak? Kebutuhan mereka. Alhamdulillah, walaupun belum menjawab 100% gitu kan, tapi merupakan solusi-solusi titik-titik terang gitu Pak. Contoh kasus itu, ada BUMDes di daerah Kediri itu punya usaha membeli hasil panen, mulai dari ketela, padi, jagung, itu usaha mereka. Ternyata di daerah lain, kabupaten lain kesulitan untuk menjual. Nah, kami pertemukan. Belum lagi kami forum BUMDes Jawa Timur sering difasilitasi oleh DPMD Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti misi dagang. Wah, misi dagang itu sangat luar biasa. Jejaring kita itu sangat merupakan salah satu solusi yang sangat luar biasa. Ada kampung kreasi di Royal Plaza, pameran tiap tahun itu, forum juga sering difasilitasi oleh DPMD, itu sangat luar biasa.
walaupun belum menjawab 100% solusi, tapi itu ada solusi yang sangat luar biasa bagi kami BUMDes yang ada di Jatimur. Jadi dengan adanya forum BUMDes ini bisa mengkolaborasikan antara daerah yang satu dengan yang lainnya ya Pak. Gitu. Saling support ya Pak ya. Itu yang penting. Kemudian nih Pak, kalau kita bahas tentang BUMDes Pak, banyak kasus viral nih Pak tentang BUMDes yang menyangkut soal laporan keuangan, kemudian penyertaan modal. Nah, menurut Pak Tio sendiri apa pandangan Pak Tio tentang menyikapi hal tersebut? Viral itu kan harus dilihat dengan kacamata benar-benar jernih, Pak. Ada beberapa yang memang niat memviralkan untuk memberi kebaikan, ada yang memang memviralkan untuk mencari-cari, padahal tidak ada kesalahan, gitu kan? Itu kita harus dari kacamata kejernihan. Ketika PP 11 diterapkan, sebagian besar mayoritas BUMDes ini sudah taat. Mulai dari ketika penyertaan modal berarti harus mengajukan proposal penyertaan modal, ketika mendirikan unit usaha baru harus ada analisa kelayakan usaha, dan itu harus ada laporan-laporan yang minimal disampaikan 1 tahun 2 kali melalui musyawarah desa. Itu sangat transparan gitu. Ketika ada satu dua yang melakukan kesalahan BUMDes, tentu tidak bisa digeneralisir ke 6.800 ini bisa sama. Yang melakukan kesalahan 1-2 mungkin ada jadi viral, tapi itu tidak menggambarkan 6.800 itu sama melakukan kesalahan, karena mayoritas saya gitu Pak. Kan beberapa saja mungkin ya Pak ya yang mengalami seperti itu gitu Pak. Nah, kemudian yang Bapak tadi sampaikan soal transparansi seperti laporan keuangan, penyertaan modal, itu kan memang harus masyarakat harus tahu secara transparan. Tapi apakah dengan adanya transparansi itu justru membuat konflik di masyarakat? Menarik, pertanyaan jadi menarik. Transparansi bisa membuat konflik di masyarakat. Itu ketika dilihat dengan logika normal, ketika kita transparan jujur itu kan seharusnya orang menerima. Ketika transparansi itu berkonflik, maka ada niat sesuatu yang kurang baik untuk menjadikan itu transparansi menjadi konflik. Karena transparansi itu sangat luar biasa baik, Pak. Ketika laporan keuangan BUMDes, laporan kegiatan BUMDes dilaporkan melalui musyawarah desa, tentu ada beberapa pro dan kontra, pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kok ini labanya sekian, kenapa kok usaha ini begini. Itu diselesaikan di musyawarah, dan di desa itu sangat asik. Ya, selesai musyawarah, pulang musyawarah desa, ngopi bareng gitu kan, selesai gitu kan. Beda lagi ketika ada yang niatan kurang baik atau seperti apa, atau memang kesalahan juga, itu beda lagi. Kalau memang ada kesalahan itu memang beda lagi Pak ya. Nah, kalau transparansi dengan niat baik, insya Allah diterima dengan baik, katakanlah seperti itu. Karena niatnya kan transparan ya, tidak ada yang ditutup-tutupi ya Pak ya ke masyarakat. Nah, kalau melihat dari pengurus BUMDes saat ini Pak, SDM-nya itu sudah kompeten dan mengikuti perkembangan yang ada. Asik nih pertanyaannya dengan kompeten atau enggak? Iya. Kompeten itu kan dilihat dari outputnya. Output bagaimana BUMDes yang berkembang di Jatimur, bagaimana BUMDes itu bisa maju ke depan. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, Undang-Undang Desa mewajibkan berdirinya BUMDes. Di awal-awal banyak tokoh politik sekitar desa menjadi direktur BUMDes. Semenjak PP 11 disahkan, maka SDM BUMDes mau tidak mau harus berbenah. Ketika belum kompeten, maka mau tidak mau harus mencari yang kompeten. Gampangan kasus contoh itu gini, Pak. Direktur BUMDes ketika tidak paham laporan keuangan, maka harus mencari karyawan yang paham laporan keuangan, akuntansi, karena laporan keuangan Permendes 136 kalau nggak salah, nanti dikoreksi, itu harus mewajibkan laporan keuangan itu terus mulai dari ada 6 laporan neraca, kas, buku akhir, tutup tahun. Itu kan kalau direktur nggak bisa, harus hire orang yang paham akuntan. Sampai sedetail itu PP itu mengatur. Jadi apakah
sudah kompeten menuju ke kompeten. Jadi tidak asal dipilih oleh seorang kepala desa saja Pak ya. Iya, betul. Memang harus yang profesional dan paham di bidangnya, gitu ya Pak. Pak, kemudian biasanya nih di dalam BUMDes apa kesalahan yang paling sering dilakukan? Kesalahan yang paling sering ini bisa jadi kesalahan itu berawal dari kekurangtahuan. Belum tahu pengurus BUMDes, oh ternyata laporan keuangan itu ada standar-standarnya. Mulai dari PKN STAN atau milik BPKB itu kan ada yang laporan keuangan itu. Itu mereka belum tahu. Rata-rata mereka hanya menyajikan buku kas. Karena belum tahu, itu kan salah. Secara aturan salah, secara aturan salah, tapi mereka nggak salah karena mereka pengetahuan mereka hanya sedikit. Itu permasalahan yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi. Kalau mismanagement, usaha itu juga ada beberapa yang terjadi, katakanlah analisa kelayakan usaha yang belum sampai detail sehingga usahanya tidak bisa maju berkembang dengan pesat. Itu juga ada. Tapi solusi dari hal-hal tersebut pasti ada pembinaan ya Pak. Forum BUMDes sendiri atau dari pemerintah gitu Pak. Ya, sangat luar biasa Mbak. Pembinaan itu penting. Pembinaan itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Berani mendirikan BUMDes, berani membina. Itu yang diharapkan kami di BUMDes. Peran pemerintah itu kan. Dan hal ini difasilitasi oleh Pemda sangat luar biasa pembinaannya. Karena nggak mungkin BUMDes itu dilepaskan ke medan perang tanpa dilengkapi dengan senjata. Senjatanya apa? Ya pelatihan manajemen keuangan, pelatihan analisa kelayakan usaha, pelatihan analisa potensi desa, itu banyak dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga turut mengawal ya Pak ya supaya BUMDes ini tetap berlanjut. Kemudian sekarang yang kita bahas nih Pak soal program pemerintah pusat yang sedang getol-getolnya dijalankan. Ada MBG, kemudian ketahanan pangan, lalu juga ada Koperasi Desa Merah Putih Pak. Nah, pandangan BUMDes seperti apa Pak dengan program-program baru ini Pak? Alhamdulillah. Jadi pandangan BUMDes itu tentu di kami, di kawan-kawan BUMDes ada dua pandangan. Yang pertama mungkin mereka menganggap KDMP, MBG ini adalah satu unit usaha baru yang bersinggungan dengan mereka. Ini saingan, katakanlah bahasa yang tanpa tutup-tutupan saingan itu. Tapi beberapa kami juga memandang bahwa itu sebetulnya bukan saingan, itu adalah mitra mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau sudut pandang kami coba menyampaikan ke teman-teman, forum mencoba menyampaikan ke teman-teman untuk mensikapi bagaimana KDMP dan MBG adalah bagaimana melihat bahwa ketika kita jualan sendirian, maka konsumen adalah tetangga-tetangga kita. Tapi ketika kita jualan bersama-sama, orang banyak berjualan barang-barang, maka menjadikanlah pasar atau tempat tujuan wisata itu adalah kawan untuk menarik konsumen. Contoh kasus jenengan kalau ke Malang, cari buah kemana? Pasar Lawang. Pasar Lawang kan begitu jual. Bayangkan kalau di situ cuma ada satu pedagang, nggak mungkin. Hanya satu BUMDes yang berjualan di situ, nggak mungkin kita datang ke situ. Karena nggak menarik ya Pak ya, cuma satu orang. Itu kita mencoba bahwa saling sinergi, saling berkolaborasi sesama badan usaha, sesama lembaga desa untuk saling kolaborasi. Berarti pandangannya ini dengan program baru ini bisa dijadikan sebagai peluang atau justru menjadi ancaman nih Pak? Itu bahasa-bahasa yang sering disampaikan itu kan. Wah, KDMP adalah ancaman bagi BUMDesa itu kan. Narasi itu banyak dimunculkan. Itu tadi di awal. Kami mencoba menggaungkan narasi-narasi bahwa KDMP itu adalah kawan kita dalam mensejahterakan
masyarakat. Koperasi tujuannya apa? Koperasi adalah tujuan untuk mensejahterakan anggota. BUMDes dalam PP 11 tujuannya apa? Mensejahterakan masyarakat desa. Sama. Jadi mereka adalah kawan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan caranya masing-masing. Tinggal aransemen. Aransemennya itu adalah kepala desa. Bagaimana mengaransemen semua elemen-elemen ini, elemen-elemen musik sehingga enak didengar di mata. Ketika aransemennya kurang bagus ya mungkin ada sedikit sumbang, itu hal wajar gitu. Wong baru, pakluk baru kan itu. Gitu. Karena kalau saya sebagai orang awam nih Pak, lihat BUMDes dengan Kopdes itu kan sebenarnya hampir mirip ya Pak ya. Ya, bentar Pak. Hampir mirip ya. Iya mirip hampir. Jangan pernah ada dengar cerita soal minimarket merah dengan minimarket biru berdiri berdampingan. Orang melihat itu adalah saingan. Ya. Saingan. Ya. Padahal ada banyak minimarket biru dan merah yang berjajaran itu satu pemilik. Ownernya sama. Artinya apa? Mereka memang mendirikan itu untuk menarik konsumen untuk lebih banyak datang. Oh, baik. Konsepnya kayak pasar tadi ya Pak Iya, ya. betul. Semakin banyak usahanya semakin menarik untuk konsumen gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian kita geser lagi ke MBG nih Pak. Nah, Sekarang kan MBG ini kan sebagai program yang sangat menjanjikan. Apa peran BUMDes untuk bisa masuk ke supply chain atau rantai pasok di MBG ini tadi Pak? asik. MBG itu kan lagi viral tuh. Mas Waldo kan? MBG itu kan lagi viral itu Iya, kan. Pak. Itu bagaimana hubungan persaudaraan dengan BUMDesa itu ya. Iya. Itu sangat luar biasa. Inpres berapa saya lupa nomornya, itu adalah ada 15 supplier atau SPPG, itu salah satunya adalah BUMDesa itu kan. Itu adalah tugas kita bersama untuk mengawal niatan besar itu sehingga benar-benar BUMDesa ini menjadi supply SPPG. Karena di lapangan masih sudah banyak teman-teman yang menjadi supplier SPPG, tapi lebih banyak lagi yang belum. Dan ini tentu butuh regulasi yang perlu dikawal bersama sehingga kawan-kawan di desa, kawan-kawan BUMDesa yang ada di desa ini benar-benar bisa masuk ke yayasan SPPG. Karena yayasan itu kan bukan lembaga plat merah. Yayasan itu adalah yayasan SPPG itu kan milik yayasan. Tentu untuk masuk perlu pendekatan yang tersendiri. Tidak hanya melalui impres, tidak hanya melalui regulasi, tapi harus melalui pendekatan non formal. Jadi bagaimana kawan-kawan BUMDesa harus bisa mendekat ke manajer SPPG. Nah itu kawan sudah banyak melakukan pendekatan. Banyak yang nggak berhasil. Banyak yang berhasil. Tugas kami berjalan di situ. Pendekatan non formal. Tugas pemerintah, monggo kawal impres itu tadi sehingga regulasi BUMDes menjadi supplier SPPG tidak hanya menjadi impian atau di atas kertas, tapi menjadi realita yang ada di lapangan. Itu luar biasa kalau terjadi. Itu Pak PR. Terwujud gitu ya Pak ya, BUMDes sebagai pemasok terbesar MBG begitu ya Pak. Okay. Karena dua program ini tentunya harusnya saling melengkapi ya Pak ya, bukan menjadi tumpang tindih satu dengan yang lainnya gitu ya Pak. Betul. Kalau roadmap-nya insya Allah sudah bagus. BUMDesa itu sudah secara genetik dijadikan akan menjadi raksasa bisnis yang ada di desa. KDMP bagaimana ngopeni bahasa Indonesianya apa itu? Ngopeni adalah merawat, mengelola warga anggotanya sehingga menjadi sejahtera. Itu tentu mereka masuk melalui program-program subsidi yang ada di pemerintah. Mulai nanti ke depan adalah melon, LPG melon itu, SP. Dan pupuk itu dikelola oleh KDMP. Bagaimana non subsidi ini akan dikelola oleh BUMDes.
saling melengkapi. Karena raksasa bisnis BUMDes ini ya, tentu sudah berjalan lebih dulu Mbak ya. Iya. Mereka sudah punya hubungan yang baik dengan warga, punya produk-produk unggulan yang sudah mereka kelola. Bagaimana produk ini, BUMDes ini menjadi rumah besar produk warga, dimasukkan ke KDMP, dimasukkan ke SPBG, itu menjadi satu kolaborasi yang sangat luar biasa. Ini perlu pengawalan bersama, pengawalan dari pihak BUMDes, pengawalan dari pihak regulasi pemerintah, pengawalan dari non government gitu kan, mulai dari forum gitu kan, itu kan non government organisasi NGO gitu kan istilahnya, itu perlu pengawalan bersama-sama. Nah Pak, terakhir nih Pak, sebelum saya ke podcast ini Pak, kalau Bapak diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentunya banyak sekali titipan pesan nih Pak ke Bapak selaku Ketua Forum BUMDes. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Terima kasih. Ini sarana yang sangat luar biasa ya podcast ini. Tentu kami akan menyampaikan curhatan-curhatan yang disampaikan kawan-kawan BUMDesa yang ada di desa. Mereka hari ini dengan dana ketahanan pangan punya banyak sekali telur ayam, punya banyak sekali sapi, punya banyak sekali ternak kambing, punya banyak sekali melon. Ini potensi yang sudah dikelola oleh BUMDesa secara profesional. Mohon ke pemerintah sepalaku regulasi bisa mengawal, bisa menjembatani bahwa jejaring ini bisa terbentuk. Produk-produk yang sudah dikelola oleh BUMDesa ini tidak hanya bagus di atas kertas, tapi memang benar terserap. Sekian ratus kilo telur yang dihasilkan BUMDes ini, harapan kami sekian ratus kilo itu juga terserap oleh MPG. Karena produk-produk mereka itu sangat banyak Mbak di BUMDes. Mereka siap untuk menjadi supply. Kalau jenengan hari ini minta beras gitu kan, beras yang dikelola BUMDesa sekian ribu ton, kami siap kirim. Forum BUMDesa siap jembatani ke BUMDes yang punya usaha penggilingan padi sampai ke pengolahan jadi beras yang bagus itu. Kami siap. Jadi kami mohon pemerintah yang saat ini sudah sangat luar biasa memberikan fasilitasi, tapi ketika itu lebih ditingkatkan, maka ini adalah curhatan-curhatan dari kawan-kawan yang ada di desa semakin lepas curhatnya. Jadi sangat mengharap sekali dukungan pemerintah supaya BUMDes ini turut berkontribusi untuk program-program pemerintah yang baru. Turut mengawal lebih tepatnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak Tio. Hari ini kita banyak sekali pandangan soal BUMDes ini, karena desa sekarang menjadi pusat perhatian utama negara. Karena dari desa dapat membangun negeri, gitu ya Pak. Baik, Sobat Desa, kali ini kita banyak mendengar masukan dari Pak Tio selaku Ketua Forum BUMDes Wilayah Provinsi Jawa Timur. Semoga yang disampaikan beliau sampai kepada pemerintah dan program BUMDes bisa tetap berjalan, tidak hanya program saja tapi berkelanjutan bahkan lebih maju lagi. Terima kasih telah membersamai kami dalam podcast Ngobras. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam dari desa.